warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yuliani, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, saya akan mengadakan pra-observasi dalam supervisi kelas bersama rekan saya, teman sejabat saya, Ibu Nurika Wahyuningsih, selaku guru pendidikan olahraga. Nah, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Yuli. Nah, Ibu, ini kita akan mengadakan pra-observasi yang tujuannya kita akan menggali lebih jauh nanti persiapan Ibu Rika dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, tujuannya biar Ibu Rika tambah percaya diri, persiapannya lebih matang dalam melakukan pembelajaran. Ada beberapa hal ya Bu Rika yang akan saya tanyakan untuk pada siang hari ini. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ketika pembelajaran yang akan dilakukan apa ya Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran di materi kali ini Bu Yuli, ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua yaitu setelah memahami, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan manipulatif dalam kegiatan olahraga. Arah pengembangannya ya Bu, dari tadi yang sudah sampaikan ada tujuan pembelajarannya, arah pengembangannya yang akan Ibu Rika capai apa ya Bu? Ya, jadi arah pengembangannya nanti saya harap siswa di bidang pengetahuan dan keterampilan bisa tercakup semua ya Bu Yuli. Jadi di awal nanti penyampaian akan ada teori sendiri tentang pengertian gerak dasar tersebut, ketiganya itu lalu dipraktekkan bersama. Berarti arah pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, setelah Ibu ada arah pengembangan, rencana pembelajaran atau strategi yang akan diterapkan itu seperti apa ya? Ya, terima kasih Bu Yuli. Di rancangan pembelajaran kali ini, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik di dalam materi ini. Berdiferensiasi ya Bu? Iya. Selain berdiferensiasi, saya menggunakan model pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning. Jadi anak-anak nanti akan melakukan sebuah project secara bersamaan, maka dari itu saya menggunakan metode model pembelajaran berkelompok. Nanti saya kelompokkan. ya. Jadi rancangan atau strategi yang akan Bu Rika sampaikan nantinya atau akan dilakukan nantinya yaitu berdiferensiasi, terus menggunakan pembelajaran PJBL, terus strateginya dengan cara berkelompok gitu ya Bu ya. Ya. Nah, lalu medianya apa Bu ini? Media pembelajaran yang akan diterapkan Bu Rika nantinya ketika pembelajaran berlangsung itu menggunakan model media pembelajaran yang seperti apa? Ya, karena setelah kemarin ada pandemi juga Bu, jadi anak-anak sudah identik dengan teknologi, maka media yang saya gunakan adalah video pembelajaran. Jadi saya membuat video pembelajaran yang berisikan teori serta praktek. Jadi di awal itu nanti anak-anak seperti biasa Bu, saya kelompokkan mereka audio, visual, dan kinestetik. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu video pembelajaran sehingga anak-anak bisa melihat terlebih dahulu, mendengarkan tata caranya, lalu nanti praktek secara konkret. Ya, berarti menggunakan video kemudian akan mempraktekkan begitu ya Bu ya. Selain media yang tertera itu ada media lain yang diterapkan? Ada Yang digunakan maksudnya? Ya, ada Bu. Tentu saja buku tetap menjadi sumber belajar ya Bu. Selain buku, biasanya saya sebelum materi itu memberikan tugas kepada anak terlebih dahulu secara berkelompok untuk mencari di Google atau di internet Bu. Sehingga mereka bisa mencari sumber belajar di buku, di internet, dan nanti di video pembelajaran juga. Nah, ini Bu Rika, waktu pelaksanaannya ketika itu di kelas berapa dan di dalam hari apa nantinya? Nantinya saya akan melaksanakan di hari Kamis Bu Yuli, itu di kelas 3. Di hari Kamis di kelas 3 ya Bu. Jadi nanti saya akan melihat atau mengobservasi bagaimana kegiatan yang sudah Bu Rika rancang sedemikian rupa kemudian dilaksanakan bagaimana. Nanti saya akan melihat ya Bu di hari Kamis ya Bu ya. Kamis minggu depan ya Bu. Terus sebagai informasi di sini nantinya kan saya setelah melakukan observasi ini kan kemudian saya mengamati atau observasi
melakukan percakapan atau pasca observasi bersama dengan pengajar praktik ya Bu. Jadi nanti kita akan bersama-sama mengevaluasi untuk kegiatan yang sudah Bu Rika lakukan gitu ya Bu ya. Nah sebelum kita akhiri Bu, apa yang didapat Bu dari percakapan kita hari ini? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, terima kasih Bu Yuli. Tentunya saya atas diskusi kita di siang hari ini saya merasa sangat terbantu ya Bu, karena kaitan dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, saya mendapatkan pengarahan dari Bu Yuli sehingga saya bisa menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan saya harapkan nanti ketika pelaksanaan praktek bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Semoga lancar ya Bu Rika ya untuk pelaksanaannya. Nah, terima kasih Bu atas praobservasi kali ini. Semoga nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan memaksimalkan semua yang sudah disiapkan ya Bu ya. Amin, amin. Nah, cukup sekian ya Bu Rika ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu pada observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika senang sekali pagi ini kok suasananya cerah ya. Meskipun agak mendung tapi cerah. Oke, Bu Rika buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan apa? Berdoa ya. Ayo Mas Azam bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Amin, terima kasih Mas Azam. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Sudah bisa nyanyi semua ya? Oke. Hari ini kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa? Yang kompak ya. Yuk, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih. Sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai pelajar Pancasila, maka kita wajib menjunjung tinggi nama baik Indonesia. Oke, sambil Bu Rika absen dulu ya sebelum kita melanjutkan materi. Aisyatu Syarifah, Hesti, Farkan, Zaki, Aulia, Dila, Rizky, Kolek, Arfa, itu hari. Yuk, tangan di atas. Oke, jinjit semuanya. Oke, menang.
Rika bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Rika bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Rika bilang selamat malam, kalian tidak tepuk karena malam-malam mau tidur. Siap? Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Pendinginan, tangan di atas, ke samping, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan dulu. Ambil nafas lagi, katakan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan sit up dan back up. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat ilmunya dan dapat kalian praktekkan di rumah. Jadi tahu ya, tadi sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Rika minta tolong. Ayo Ardi. Oke, berdoa selesai ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, tos dulu. Boleh istirahat. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Bu Rika, kemarin kan kita sudah dari praobservasi, terus kemudian Bu Rika sudah mempraktekkan atau sudah melaksanakan proses
pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Nah, sekarang kan ke pasca observasinya ya Bu Rika, bagaimana perasaan Bu Rika sendiri setelah melaksanakan observasi dan kemarin melakukan proses pembelajaran? Bagaimana perasaan? Ya, terima kasih waktunya Bu Ibu. Saya kemarin ketika melakukan pembelajaran setelah kita melakukan pra observasi itu, saya merasa sangat senang karena setelah kita berbincang-bincang dan saya menerapkan pembelajaran, membuat RPP sesuai dengan diskusi yang sudah kita lakukan, saya melihat peningkatan murid saya di pelajaran PJOK itu menjadi lebih aktif, Bu. Semakin meningkat ya, ya? Benar, semakin meningkat. Jadi anak-anak itu terkadang memang dominan suka di pembelajaran olahraga, namun ada juga siswa-siswa yang memang ketika pembelajaran olahraga itu agak kurang minat. Nah, untuk memotivasi anak itu kemarin saya diskusikan bersama Bu Yuli itu melalui RPP itu, dan saya lakukan pembelajaran, ternyata diferensiasi itu ternyata membawa dampak positif tentang keaktifan dan motivasi anak-anak mengikuti pembelajaran saya kemarin. Iya, sebenarnya kemarin kan ada juga yang sudah diterapkan KSE ya, yang saya lihat itu juga berpengaruh ya, Bu? Iya, karena di sana saya mengajarkan anak untuk mengelola emosi, antar teman. Jadi dengan game kemarin yang saya lakukan itu, Bu, jadi ada game sportivitas juga. Ketika mereka kalah, ya mereka harus lapang dada. Dan ada motivasi juga. Mereka harus cepat-cepatan, artinya mereka konsentrasi di sana, mendengarkan instruksi saya dengan baik dan melaksanakan permainan tersebut. Jadi secara tidak langsung dengan permainan tersebut anak-anak mencapai tujuan yang saya maksudkan. Terus hal baik apa yang sudah berjalan selama kita melaksanakan proses pembelajaran ini? Hal baik yang saya temukan di pembelajaran kemarin, akhirnya saya bisa secara tidak langsung mengajak anak-anak itu bersosialisasi antar teman. Ya, jadi mereka bisa mengembangkan religius mereka, seperti mereka bisa mengalah, menerima kekalahan, mereka bisa bekerja sama, juga jujur. Artinya ketika memang saya yang duluan ya memang mengakui. Jadi di proses yang sudah berdiferensiasi, kemudian KST, jadi hal-hal baik itu yang sudah Bu Rika dapatkan ya. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya nih 1 sampai 10 ya, ketercapaian pembelajarannya kira-kira di angka berapa ya? Kalau kemarin saya rasa mungkin di angka 8. Di angka 8. Jadi sebelumnya yang pasca kemarin di angka 6 gitu, sudah meningkat di angka. Karena kemarin setelah kita diskusi itu ada hal yang sangat saya sukai, Bu. Jadi kemarin di materi saya lari dan lompat itu kebanyakan itu anak putri itu takut, Bu. Karena di awal saya belum berdiferensiasi ya, Bu. Saya masih menggunakan satu modifikasi alat. Saya tidak mau modifikasi kontennya. Jadi mereka itu takut, Bu, ini bagaimana, saya itu terlalu tinggi. Tapi ketika saya kemarin berdiskusi dengan Bu Yuli, kita menyusun RPP sehingga terbentuklah pembelajaran itu. Mereka akhirnya meningkat karena saya menggunakan modifikasi alat. Anak yang merasa sudah bisa, saya berikan yang lebih besar, lebih tinggi. Anak yang memang takut untuk mencoba, saya berikan alat yang tidak melukai istilahnya. Luar biasa ya, berarti ada peningkatan yang lumayan dan hal baik itu memang harus dipertahankan ya. Terus sekarang Bu Rika, kan tadi sudah ya ada perasaannya, hal baik yang sudah dilakukan, terus tentang nilainya. Nah, untuk yang masih perlu ditingkatkan itu kira-kira apa ya Bu? Saya mungkin ini, Bu, saya harus meningkatkan metodenya. Jadi metodenya kan terkadang anak-anak itu kalau klasikal saja itu mereka kurang bersemangat. Mungkin saya nanti bisa membuat video pembelajaran dulu untuk mengisi teorinya. Jadi nanti anak-anak sebelum praktek ke lapangan saya perlihatkan dulu video pembelajaran tentang materi hari itu. Terus nanti kita bisa melakukan bersama secara berkelompok, dan yang pasti saya harus mencari inovasi permainan-permainan yang bisa mencapai tujuan pembelajaran dari PJOK tersebut. Berarti hal yang ini. Terus kira-kira Bu Rika, siapa nih yang bisa meningkatkan Bu Rika untuk terus tadi ya mencari hal-hal yang inovatif gitu? Kira-kira dari yang tadi sudah disampaikan kan banyak hal ya Bu Rika ya.
kira-kira nih siapa orang yang bisa mengingatkan Bu Rika untuk terus berinovasi? Kira-kira ada nggak? Jelas ada ya Bu, karena kita di sekolah ini juga memiliki teman sejawat, kepala sekolah, jadi banyak seperti yang sering kali kita lakukan ya secara tidak langsung, secara meskipun tidak formal. Saya juga sedikit banyak belajar dari Bu Yuli sebagai guru penggerak. Kita sering bertukar pikiran untuk mendapatkan metode-metode atau sarana-prasarana yang bisa menunjang sehingga pembelajaran itu lebih aktif. Tentu saja teman sejawat dan kepala sekolah serta wakil sekolah. Baik. Setelah ini rencana tindak lanjut yang akan Bu Rika terapkan atau akan lakukan apa ya? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan tentu saja saya sekarang berpikiran untuk sebelum saya membuat sebuah modul ajar itu saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu terhadap murid saya ya. Jadi biar saya tahu apa sih yang dibutuhkan oleh murid saya dan seperti apa modul yang harus saya buat, tentunya juga dengan bantuan Bapak Ibu guru yang lain ya untuk memberikan masukan. Ya, jadi melakukan tes diagnosis atau pemetaan ya sesuai dengan minatnya untuk merancang pembelajaran atau menyusun modul ajar yang akan dilakukan di Dia Budaya. Baik Bu Rika, cukup ini. Terima kasih sekali Bu Rika atas waktunya, berbagi pengalaman juga dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Kita akhiri ya Bu Rika ya. Langsung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.